dengan kehendak firman Tuhan saja. Ampunkan segala salah dan dosa kami, berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini dari dua bagian Alkitab. Yang pertama Amsal pasal 23, kita baca ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan bacaan firman Tuhan yang kedua Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, kita yang merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan yang terus melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan, ada pujian dan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan, sumber segala berkat, karena kasih, perlindungan, dan pertolongannya terus menuntun perjalanan kehidupan kita, sehingga kita ada di cerita 5 hari yang pertama di tahun 2025, dan 365 hari ini kita dapat lewati dengan baik dan penuh sukacita, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetapi yang menjadi sedih bagi saya adalah ternyata di minggu yang pertama, di bulan yang baru, tahun yang baru, kursi pun semakin kehilangan penumpangnya. Dilihat dari mimbar ini terasa sekali perbedaannya. 25, 24, 25, 26, 31, 12. Kita akan mulai memasuki minggu-minggu kosong. Jadi kita mulai terbiasa. Orang-orang yang merantau sudah kembali pulang ke tempat mereka masing-masing, dan orang-orang yang mau kerja besok sudah mulai berlibur untuk menghilangkan penat memasuki pekan-pekan yang akan dituju. Oleh karena itu biarlah kita bersyukur, sekalipun minggu ini penumpang semakin sedikit, tetapi kita percaya Tuhan akan bersama dalam persekutuan kita saat ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, 5 hari ini menurut Bapak dan Ibu, apakah yang paling banyak Bapak Ibu rasakan? 5 hari sudah kita lewati di tahun 2025. Lebih banyak kegagalan yang Bapak Ibu rasakan atau lebih banyak keberhasilan? Baru 5 hari memasuki 2025. Kira-kira 5 hari sudah terlewat, banyak dirasa berkatnya atau banyak dirasa pergumulannya? Yang banyak merasakan kok 5 hari kayaknya berkatnya Tuhan itu sudah mulai muncul-muncul. Ada? Banyak berkat dirasakan. Puji Tuhan. Yang 5 hari kok kayaknya Tuhan dari baru 5 hari 2025 sudah terlalu banyak beban dan pergumulan. Ada juga ya, terlalu banyak beban dan pergumulan. Itu menunjukkan bagaimana cara kita memandang hidup ini ke depan. Kalau kita mulai melewati 2025 dengan banyak berkat, maka kita pasti optimis. 2025 ini kayaknya tahun berkat buat saya. Karena anak-anak lulus P3K, pekerjaan baik, hasil panen baik, maka pasti kita menjadi orang yang optimis. Kita adalah orang yang berjuang dengan segala kebaikan di tahun 2025. Tetapi kalau kita mengawali dengan banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak permasalahan, banyak persoalan hidup, pasti kita menjadi orang yang pesimis. Kira-kira 2025 ini tahun yang berat. Pasti akan begini, pasti akan begini, pasti akan begini, dan kita menjadi orang-orang yang pesimis atau memandang hari-hari hidup ini dengan masalah dan hal yang negatif. Tetapi bagian firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa 5 hari yang sudah berlalu dalam perjalanan kehidupan kita mengajarkan bagaimana kita harus percaya, bagaimana kita harus berharap, bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini.
Dalam Amsal pasal 23 ayat 18, di situ ditulis, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal ini ditulis untuk menunjukkan kepada para pembaca saat itu bahwa harapan hidup tidak akan pernah hilang ketika kita berharap kepada Tuhan, dan masa depan akan terus ada bagi kita yang percaya terus kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita diajak dalam pembacaan firman Tuhan saat ini bahwa satu-satunya sumber pengharapan kita dalam menapaki tahun 2025, tahun misteri. Kita tidak tahu ada kejutan-kejutan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kejutan yang pertama adalah kita diperhadapkan dengan PPN 12% untuk barang-barang mewah. Anggap itu kejutan buat kita. Kejutan-kejutan yang kedua adalah kita nggak tahu ternyata Tuhan bantu anak-anak kita lulus P3K. Itu kejutan-kejutan buat kita. Mungkin ada kejutan-kejutan lewat penyakit, ada kejutan-kejutan lewat pergumulan. Anggap itu surprise yang Tuhan berikan buat kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Langkah awal kita untuk hidup dalam pengharapan kepada Yesus adalah kita tahu siapa sumber pengharapan itu dan kita berharap kepada siapa. Berharap kepada apa itu berbeda dengan berharap kepada siapa. Berharap kepada apa menunjukkan benda. Berharap kepada harta, berharap kepada pekerjaan, berharap kepada kekayaan, berharap kepada kehormatan, berharap kepada namanya orang tua, berharap kepada keluarga, itu mengecewakan. Keluarga akan mengecewakan kita, kekayaan akan meninggalkan kita, pekerjaan akan meninggalkan kita, pendidikan kita tidak akan pernah kita bawa terus sepanjang kehidupan kita. Hanya pengharapan di dalam Yesus yang tidak akan pernah mengecewakan. Tokoh-tokoh iman, Abraham berharap kepada Yesus, bahkan ketika dia menerima sukacita anak mereka di usia yang ke-100 tahun. Dia berharap kepada Allah Israel. Musa berharap kepada Allah Israel, Tuhan tuntun dia memasuki tanah Kanaan. Nabi-nabi setelah itu berharap kepada Tuhan Allah Israel, Tuhan tuntun dan berkati perjalanan hidup mereka. Mulai dari Yusuf, Maria, Yohanes Pembaptis, Simeon, Hana, Paulus, dan beberapa tokoh-tokoh Alkitab berharap kepada satu sumber pengharapan, Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Ketika Tuhan tuntun kita di 2024, percayalah bahwa Tuhan juga akan tuntun kita di 2025, tahun yang penuh misteri. Cuma pertanyaannya, kita berharap kepada siapa? Kalau kita berharap kepada keluarga, pasti keluarga akan mengecewakan kita. Keluarga juga manusia. Kita berharap kepada suami, pasti suami juga akan mengecewakan kita, karena suami juga manusia. Kita berharap kepada istri, istri gak mungkin kecewakan kita, istri juga manusia. Dia juga pasti akan mengecewakan kita sebagai manusia. Kita berharap kepada orang besar yang akan melindungi, membackup, dan akan terus mengontrol perjalanan hidup kita. Orang besar juga adalah manusia. Kita berharap kepada kekayaan. Kekayaan itu jatuh bangun. Kadang gagal, kadang ada, kadang lebih, kadang kurang. Kekayaan juga akan mengecewakan kita. Kita berharap kepada pekerjaan. Pekerjaan pun pasti akan mengecewakan kita. Kadang pekerjaan kita bagus, kadang pekerjaan kita buruk, dan lain sebagainya. Berharap kepada kesehatan. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Begitu banyak perjalanan kehidupan yang mungkin akan mengecewakan kita. Satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Tuhan. Dia ada saat kita menangis, dia ada saat kita tertawa. Tapi kalau teman, dia ada saat kita sehat, iya enggak? Kalau kita sakit, siapa yang urus? Ada nggak bapak-bapak yang minum-minum dengan teman-temannya ketika sakit mah, teman-teman datang bawakan obat mah? Tidak ada. Yang datang antar obat mah, tua. Tidak ada itu teman tanya teman-teman kita minum-minuman. Ada nggak yang datang antarakan obat? Tidak ada.
teman-teman meninggalkan kita. Saat kita sedih, saat kita tertawa, saat kita menangis, saat kita berduka cita, saat kita lebih, saat kita kurang, Yesus tetap ada menganugerahkan kesehatan, kekuatan, penghiburan, pertolongan, berkat dan sukacita dalam kehidupan kita. Itu yang dipercaya, yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah membiarkan, yang terus merangkul, yang terus menjaga naik turun hidup kita, musim apapun dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus berharap, terus bersandar, terus bergumul, menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong dan menopang kita. Itu yang pertama, berharap terus kepada Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, saya sudah berharap nih Ibu kepada Tuhan Yesus, tetapi kok pencapaian hidup saya misalnya itu berbeda dengan orang lain. Padahal kalau Bapak Ibu pikirkan, masing-masing kita diberikan adil oleh Tuhan. 1 jam 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 tahun 365 hari. Semua orang dapat yang sama. Tidak dibedakan, saya cuma 1 jam, 1 hari 22 jam misalnya, si A 1 hari 24 jam. Semua dapat 1 hari 24 jam. Ada yang kurang jamnya? 1 minggu 7 hari, ada yang kurang harinya? 1 tahun semua dapat 365 hari. Perbedaannya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan mungkin berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain. Bagaimana kita sukses kalau kerja kita cuma gosipin hidup orang? Yang orang lain bekerja, kita orang cuma bilang, itu si anu. Orang sudah sampai ke bulan, kita orang cuma habis bagosip akan orang. Dia sudah dapat berkat 1 jam, 1 hari 24 jam. Kita orang cuma dapat dosa 1 hari 24 jam. Beli sayur yang dibeli cuma bayam, tapi DP bumbu banyak. Dengar itu wasa yang di sana sudah sampai di Lu mencari kerja, mengais rezeki. Kita di sini cuma habis bergosip. Ibu-ibu yang bersenyum-senyum ini mungkin merasa, bapak-bapak juga ada yang senyum-senyum itu, mungkin merasa bagian dari yang habis hidupnya cuma bergosip. Cuma habis hidupnya buka FB-nya orang. Cok lihat DP postingan. Kemarin DP postingan begini. Orang sudah sampai di bulan, kita orang cuma sibuk stalking Facebooknya orang. Iya enggak? Habis dengan orang pestatus, baca orang pestatus, komen orang pestatus. Lebih baik bekerja di rumah, mendapatkan berkat dan mendapatkan keuntungan daripada cuma stalking HP dan Facebooknya orang. Orang lain bekerja, kita cuma hidup membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau kamu nada, tidak habis-habis itu nada. Orang sudah sukses, kita cuma kamu nada. Coba kalau kita orang kerja, mungkin orang akan bilang kepada kita, kamu nada. Makanya membedakan. Sama-sama kok 1 hari dapat 24 jam. Sama-sama kok dapat 1 minggu 7 hari. Sama-sama kok 1 tahun 365 hari. Tapi apa yang dilakukan kita itu menunjukkan bagaimana pola pikir, pola hidup, pola kerja, dan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Berharap, berdoa, tapi bekerja juga. Kalau kita mengharapkan berkat turun dari langit, maka kita jadi orang-orang Kristen yang beriman mujizat. Tidak ada orang antar akan beras kalau kita tidak mencari. Sehingga Rasul Paulus berkata, yang tidak kerja jangan makan. Itu tandanya bahwa Tuhan kasih kita pikiran, Tuhan kasih kita tenaga, Tuhan kasih kita otak, Tuhan kasih kita tangan untuk kita bekerja, mengusahakan kehidupan kita sambil kita berharap, bersandar, dan terus menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bekerja sambil berdoa.
Bukan cuma kerja, lalu tidak pernah berdoa, Tuhan marah. Atau berdoa, ikut ibadah. Ibu pendeta bilang berharap kepada Yesus. Pagi-pagi sudah buka Alkitab, tengah hari buka Alkitab, malam-malam buka Alkitab, mau tidur buka Alkitab, tidak pernah bekerja. Itu pun menjadi orang yang tidak berhikmat di dalam hidup ini. Jadi harus seimbang antara bekerja dan berdoa. Itu serasi, selaras, dan seimbang. Beratnya kita bekerja, berat itu juga kita berharap dan berdoa. Beratnya kita berdoa, seberat itu juga kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Seimbangkan antara bekerja dan berdoa kepada Tuhan, sehingga masa depan yang ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang ketika kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Pesan firman Tuhan kepada kita pada hari ini adalah terus berharap kepada Tuhan dan terus berdoa. Tuhan pasti akan tuntun kita melanjutkan kehidupan kita di tahun 2025. Sekiranya Tuhan berikan kejutan-kejutan dalam hidup kita. Kita percaya, berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Tuhan dimuliakan dengan firman-Nya. Amin.